Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kurniati, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 1 Cempa, Kabupaten Pinrang. Pada video kali ini saya akan membahas koneksi antar materi pada modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum itu, perkenalkan fasilitator saya, Pak Rustam Baba, SPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Harmayanti, SPD. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Yang artinya, pembelajaran berdiferensiasi dikembangkan untuk merespon kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Guru harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Guru juga harus menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Guru juga melakukan manajemen kelas yang efektif dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness mengharuskan guru untuk menilai kompetensi awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Selanjutnya, minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan dalam hal ini, setiap anak atau murid memiliki minat yang berbeda-beda. Dan profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbincang dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Adapun 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran dengan menggunakan diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Dan dilakukan dengan membedakan perorganisasian atau format penyampaiannya, bukan dengan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan diferensiasi produk. Di sini, guru memberikan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lain? Modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, Modul 1.3 Visi Guru Penggerak, Modul 1.4 Budaya Positif, dan Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Adapun keterkaitan modul 1.1 dengan 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dengan 2.1 yaitu
Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan setiap murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan peran guru penggerak. Sedangkan keterkaitan modul 1.3 dengan 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan keterkaitan modul 1.4 dengan 2.1 yaitu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai kebijakan dan budaya positif. Sekian video dari saya. Salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.